Pembahasan pada malam hari ini kita akan membahas tentang 8 makhluk yang tidak akan hancur setelah sangkakala Israfil ditiup pada tiupan yang pertama. Ma'asyiral muslimin, dan pembahasan ini masih masuk dalam pembahasan tentang al-iman bil yaumil akhir. Salah satunya adalah beriman dengan adanya kiamatul kubra, kiamat besar. Sering saya ulang bahwa akhir tanda daripada kiamat besar, kata Nabi SAW, bahwa akhir tanda-tanda alamat besar keluarnya api dari bumi perut Aden. Dalam riwayat dari Hijaz, yang menggiring manusia ke tempat kumpulnya mereka ketika kiamat dibangkitkan. Dan Nabi SAW mengisyaratkan ke arah Syam. Lah ketika api itu sudah menggiring manusia dan seluruh manusia sudah berkumpul di Syam, maka Nabi SAW bersabda, la taqumus sa'ah illa ala syiraril khalqi. Tidak mungkin tegak hari kiamat kecuali yang hidup pada hari itu hanyalah orang-orang yang buruk yang ada di permukaan bumi ini. Maka dari situlah Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan Israfil, satu-satunya malaikat yang ditugaskan hanya meniup sangkakala saja. Dia tidak bertugas kepada yang lainnya. Dan sejak diciptakan Israfil, kemudian diciptakan sur, trompet atau sangkakala, maka Israfil terus meletakkan sangkakala itu di mulutnya, menunggu perintah Allah, dan kedua matanya tajam menghadap arsy Allah Subhanahu wa ta'ala, seolah-olah kapan Allah memerintahkan untuk meniupnya. Sehingga dalam hadis Abi Dzar ataupun hadis Abi Sa'id Al-Khudri yang dikeluarkan dari Imam At-Tirmidzi, ketika ada Nabi SAW dan para sahabatnya, dilihatnya muka Nabi SAW selalu termenung sedih. Kemudian sahabat bertanya, maka Nabi SAW menjawab, kaifa an'am wa qad iltaqama Israfil as-surah atau sahibul qarni qarna fayanfukhu fi. Kata Nabi SAW, bagaimana aku bisa merasakan nikmat dunia ini sementara pemilik trompet atau sangkakala sudah siap meniupkan trompetnya. Ketika itu para sahabat bertanya, kalau sekiranya Israfil betul-betul meniupkan sangkakalanya, wahai Rasul, apa yang harus kita katakan? Apa yang harus kita lakukan? Maka Nabi SAW mengatakan, qulu, katakan oleh kalian, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah, karena Dia sebaik-baik pelindung. Tawakkalna ala rabbina, kita bertawakal kepada Rabb kita. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW menyebutkan jarak antara tiupan sangkakala pertama dengan sangkakala kedua selama 40, tanpa menyebut 40 tahun, 40 bulan, 40 minggu atau 40 hari. Disitulah Allah Subhanahu wa ta'ala hancurkan alam semesta ini sehancur-hancurnya.
Disitulah Allah subhanahu wa ta'ala gelapkan dunia, zulumat fauqa zulumat, kegelapan di atas kegelapan. Karena matahari digelapkan, bintang-bintang dijatuh-jatuhkan, lautan ditumpahkan, gunung dihancurkan, bumi digempakan. Disitulah alam semesta dihancurkan, dan disitulah permulaan kiamat besar. Tetapi dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala, ada makhluk-makhluk yang tidak dihancurkan Allah azza wa jalla. Seluruh alam ini dihancurkan kecuali wajah Allah subhanahu wa ta'ala, pemilik wajah yang sangat mulia. Tapi di sana Allah kehendaki ada makhluk-makhluk yang ketika terjadi kiamat besar Allah tidak hancurkan. Makhluk apa yang Allah tidak hancurkan? Al-Imam Al-Barbahari dalam kitabnya Syarhus Sunnah, dan juga Imam As-Suyuti rahimahullahu ta'ala menyebutkan, dan juga ulama-ulama akidah yang lainnya, bahwa di antara makhluk-makhluk Allah yang tidak dihancurkan itu jumlahnya 8, dan ada yang menambah 9. Kemudian disebutkan pertama al-jannatu, sorga. Yang kedua an-naru, neraka. Yang ketiga al-arsyu, arsy. Yang keempat al-kursiyu, kursi. Yang kelima al-qalamu, qalam. Yang keenam al-lauhil mahfuz, lauhil mahfuz. Yang ketujuh ruh, dan yang kedelapan al-ajmu, ujung dari tulang ekor manusia. Dari situlah kita dibangkitkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita rinci satu-satu. Al-jannatu wan nar, surga dan neraka. Kedua makhluk ini sudah Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan. Kedua makhluk ini Allah telah menciptakan keduanya, dan sekarang sudah ada. Karena Nabi SAW pernah diperlihatkan keduanya dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, dan dalam kesempatan yang lainnya. Kalau kita bicara tentang surga, maka surga adalah darun a'addallahu lil muttaqin waliman asa minal muwahhidin. Jadi surga itu sebuah tempat yang Allah peruntukkan hanya untuk orang-orang yang bertakwa saja, dan juga untuk ahli maksiat tetapi dia masih mentauhidkan Allah. Selama dia masih mentauhidkan Allah, walaupun dia bermaksiat kepada Allah, masih ada harapan masuk surga. Karena orang yang masuk surga itu dengan dua jalan. Pertama, direct masuk surga tanpa azab dan hisab. Yang kedua, ada proses dulu, diazab dulu di neraka. Setelah mendapatkan syafaat, baru kemudian dikeluarkan dan dimasukkan ke dalam surga. Surga ini berbeda dengan neraka, karena surga itu sifatnya darajat, sementara neraka itu sifatnya darakat. Darajat artinya semakin tinggi surga, maka semakin indah dan mulia. Semakin rendah neraka, maka semakin buruk dan mengerikan kondisinya. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pintu-pintu neraka lebih sedikit dibandingkan pintu surga. Karena pintu surga itu 8, tapi pintu neraka itu 7. Dan ini ingin menjelaskan kepada kita bahwa rahmat Allah lebih luas dibandingkan kemurkaannya. Neraka ini untuk siapa?
sebuah tempat yang Allah peruntukkan untuk orang-orang kafir dan juga orang-orang munafikin dan juga orang-orang mujrim. Mereka dimasukkan ke dalam neraka. Dan Allah Subhanahu wa taala takdirkan keduanya kekal. Tetapi kekekalan surga dan neraka itu tidak sekekal Allah, karena kekekalan keduanya diawali dari tidak ada, kemudian Allah ciptakan menjadi ada, dan atas kehendaknya Allah kekalkan keduanya. Ini dua makhluk yang Allah takdirkan tidak akan musnah oleh tiupan trompet sangkakala Israfil. Kemudian yang nomor 3 Arasy, dan yang nomor 4 kursi. Bicara Arasy ini yang menarik, ikhwah fillah muliakan Allah Subhanahu wa taala. Arasy ini adalah makhluk yang paling besar. Tidak ada makhluk yang lebih besar dibandingkan Arasy. Walaupun para ulama khilaf tentang awal penciptaan, apakah Arasy dulu ataukah kolam dulu, tapi pendapat yang rajih wallahu alam menurut Al-Imam Ibnul Qayyim dan yang lainnya, bahwa makhluk yang pertama kali diciptakan Allah adalah Arasy. Arasy dulu. Allah Subhanahu wa taala menciptakan Arasy, dan Arasy ini alal ma, posisinya di bawah air. Artinya di atas langit situ ada lautan, dan singgasana itu berada di atas lautan, di atas langit. Lah ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Arasy alal ma, disitulah Allah Subhanahu wa taala menciptakan pena kolam. Kemudian Allah perintahkan kepada kolam, uktub kulla syai'in, kolam, catatlah segala sesuatu yang sedang terjadi, yang akan terjadi, dan begitu seterusnya. Dari sini menunjukkan bahwa seluruh makhluk Allah berada di bawah Arasy. Seluruh makhluk Allah setelah Allah ciptakan Arasy, semua di bawahnya. Karena Arasy itu makhluk Allah yang sangat besar. Kemudian Abdullah bin Abbas memberikan perbandingan lagi. Adapun perbandingan Arasy dengan kursi, maka sama dengan perbandingan kursi dengan 7 lapis langit. Sebesar apa itu? Nggak bisa membayangkan kita besarnya. Kalau kursi saja, wasi'at kursiyyuhus samawati wal ard, meliputi langit dan bumi, sementara kursi dibandingkan Arasy seperti cincin diletakkan di padang pasir, menunjukkan Arasy Allah ini besar. Dan Allahu Akbar, Allah Maha Besar sebagai penciptanya. 2, Arasy ini ditopang oleh 8 malaikat. Wa yahmiluna arsya rabbika fawqahum yawma idzin thamaniyah. Dan para pemikul-pemikul Arasy pada hari itu jumlahnya berapa? 8. Dan Arasy ini ikhwah fillah muliakan Allah Azza wa Jalla adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang bisa juga bergetar. Padahal makhluk yang besar itu jarang bergetar kan? Gunung lihat susah bergetar kecuali gempa kan? Arasy ini makhluk yang sangat besar tapi bisa bergoncang. Kapan Arasy bergoncang? Ketika kematian satu sahabat Rasul, Sa'd bin Mu'adz, pemimpin Ansar yang sangat mencintai Rasul dan Rasul mencintai dirinya. Saat kematiannya Sa'd bin Mu'adz, bergegar Arasy Allah Subhanahu wa taala, makhluk yang paling besar.
bahagia dengan kematian Sa'd bin Mu'adz, sampai saking bahagianya dia pun bergoncang dan bergetar. Kata Nabi SAW, kematian Sa'ad tahtazzu arsyu rabbih, membuat bergoncang dan bergetar arsy Allah Subhanahu wa ta'ala. Arsy ini tidak akan dihancurkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang nomor 4, kursi. Kursi juga tidak akan dihancurkan. Dan kursi ini saking mulianya sampai-sampai Allah sebut dalam Al-Quran satu ayat dalam surah Al-Baqarah, dan ayat itu langsung diberi nama dengan Ayatul Kursi. Bahkan kata ulama tafsir, satu-satunya ayat yang paling mulia dibandingkan ayat-ayat yang lain dalam Al-Quran yang 30 juz itu, tidak ada yang lebih mulia dan bisa menandingi kemuliaan ayat kursi. Jadi itu ayat yang sangat mulia, bahkan lebih terkenal dibandingkan surah Al-Baqarahnya sendiri. Karena ayat kursi ini banyak diamalkan oleh manusia dalam berbagai macam amalan. Orang sebelum tidur baca ayat kursi, setelah sholat baca ayat kursi, sore baca ayat kursi, pagi baca ayat kursi. Banyak perintah untuk membaca ayat kursi. Lah kursi itu tidak akan dihancurkan Allah. Kursi itu satu di antara 8 makhluk yang tidak akan dihancurkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Ibnu Katsir, yang dimaksud kursi dalam ayat wasi'a kursiyuhus samawati wal ar, artinya kursi itu tempat berpijaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tempat berpijaknya saja sebesar itu, maka tentu Allah Subhanahu wa ta'ala akbar dibandingkan makhluknya. Ini yang nomor 4. Kemudian yang nomor 5, Al-Lauhu wal Qalam. Nomor 5 dan nomor 6, Lauhil Mahfuz dan juga Qalam. Lauhil Mahfuz itu ikhwan disebutkan dalam Al-Quran surah Buruj, fi lauhin mahfuz. Itu dari 2 kata ya, lauh, mahfuz. Lauh itu semacam papan. Tapi yang dimaksud lauh di sini adalah, disebutkan para ulama, adalah makhluk Allah, mahallun limaqadiril khalaik. Satu makhluk Allah yang dikumpulkan padanya seluruh takdir-takdir makhluk, diletakkan di situ. Seluruh takdir makhluk sejak zaman pena menulis sampai kiamat dibangkitkan, tercatat di situ. Rizkinya, ajalnya, bahagianya, celakanya, semuanya dicatat dalam lauh tersebut. Sehingga seseorang tidak boleh mensifati lauhil mahfud kecuali berdasarkan Al-Quran dan sunnah Nabi. Ini perkara gaib masalahnya. Kalimat lauhil mahfud, papan yang dijaga, terjaga dari apa? Kenapa harus dijaga? Dari 2 perkara. Lauhil mahfud itu artinya dijaga atau terjaga dari at-taghyiri wat-tabdili waz-ziyadati wan-nuqsan. Terjaga dari perubahan, dari penggantian, dari tambahan, dari pengurangan. Tidak mungkin terjadi apa yang sudah ditulis di Lauhil Mahfuz terjadi perubahan sedikit pun. Gak mungkin berubah. Begitu terus sejak ditulisnya sampai dikiamatkannya dunia ini. Ini yang pertama. Yang kedua, terjaga dari usuli syaitan. Sampainya setan ke situ, kemudian mencuri isi daripada takdir-takdir manusia. Setan tidak akan sanggup masuk ke situ
untuk mencuri dengar, kemudian membawa ke bumi dan dijual kepada tukang sihir, gak akan sampai setan di situ, karena lauh itu dijaga oleh para malaikat. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhin. Allah menjaga lauhil mahfuz, tidak mungkin disentuh. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, itulah juga makhluk yang dikecualikan lauh. Kemudian juga qalam. Yang nomor berapa itu? Nomor 6. Qalam. Nun wal qalami wa ma yasturun. Qalam, makhluk kedua yang Allah ciptakan. Kemudian qalam mencatat di lauh yang dijaga, yang disebut dengan mahfud. Ada yang mengatakan bahwa letak lauhil mahfud dan juga qalam berada di dalam arash sebagai kemuliaan keduanya, karena seluruh takdir Allah dicatat di situ dan Allah yang menjaganya. Wallahu a'lam. Kemudian yang nomor 7, ruh wal ajmu. Pertanyaan, ketika kiamat dibangkitkan, kemana ruh pergi? Bukankah ruh tidak dihancurkan? Kemana ruh pergi? Kelayapan kemana ruh itu? Lah ketika Israfil meniupkan sangkakala yang pertama, disitulah kata para ulama inqita'u adzabil qabri, adab kubur terputus di sini. Ruhnya orang-orang yang beriman kemana? Fil illiyin, diletakkan di tempat yang paling tinggi sementara. Adapun ruhnya orang-orang kafir dan munafik diletakkan fi sijjin, di tempat yang paling dasar di perut bumi. Disitulah ruh tersimpan sampai pada waktunya nafkhatus tsaniyah, tiupan sangkakala yang kedua, barulah ruh itu dikembalikan lagi ke jasad-jasadnya, sehingga Allah katakan wa akhrajatil ardu athqalaha, maka manusia keluar dari perut bumi, dan semua Allah keluarkan mulai dari Adam sampai yang terakhir mati. Itulah ruhnya. Ruh tidak akan dihancurkan pada kiamat. Dan yang terakhir al-ajmu, ujung tulang ekor manusia. Semua manusia itu punya tulang ekor, walaupun gak punya ekor. Jadi setiap manusia itu punya tulang ekor. Betapa walaupun badan kita hancur dimakan tanah, dimakan cacing tanah, dihantam oleh kiamat, tetap tulang ekor itu tidak akan hancur. Walaupun Allah hancurkan sehancur-hancurnya bumi, tetap tulang ekor manusia tidak akan dihancurkan. Yang kecil itu yang di ujung, karena Allah subhanahu wa ta'ala akan bangkitkan manusia dari situ. Dan Allah ketika membangkitkan yang kedua kalinya lebih mudah dibandingkan pertama kali menciptakannya. Tulang ekor itulah kita dibangkitkan Allah azza wa jalla. Dari sini ikhwah fillah muliakan Allah subhanahu wa ta'ala, teranglah jelaslah bahwa makhluk ini tidak dihancurkan Allah subhanahu wa ta'ala pada hari ketika Allah menghancurkan alam semesta ini.